Ya bisa jadi Pak Muldoko karena Demokrat diambil alih misalnya. Akhirnya dipilihlah Pak Muldoko. Sungguh teganya. Nah, di sini ada berita yang membuat AHY kemungkinan akan sakit kepala. Itu cawapres kejutan pendamping Anies diprediksi bukan AHY atau Aher. Nah, bayangkan padahal AHY ngebet banget kepengen menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Tiba-tiba ada prediksi ini sebagai kejutan, yaitu Anies akan berdampingan yang notabene bukan dari kader koalisi perubahan. Nah, ini sungguh kejutan. Bahkan ini juga dikomentari oleh Habib Selo. Aneh baca ini ikutan sakit tepat di ulu hati. Bahkan juga dikomentari oleh Gibran Rakabuming Raka. Kemungkinan Mas Ibas menjadi cawapres dari pendamping Anies Baswedan. Ya, semuanya bisa jadi. Tetapi kalau memang benar-benar memilih Ibas, ya sangat terlalu sekali ya. Padahal ketua umumnya juga Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, tapi itu hanya lelucon dari Mas Gibran Rakabuming aja. Nah, di sini memang kejutan sih, apalagi AHY pada waktu itu ya. Pada saat Pilpres 2019. Kalau nggak salah itu juga ada ya isu-isu AHY ingin berdampingan dengan Pak Prabowo atau apalah, karena memang ada isu-isu demikian. Tetapi saat ini juga saat AHY kepingin jadi cawapres pendamping Anies Baswedan, ternyata juga di sini ada berita yang mengejutkan, cawapres Anies kemungkinan bukan AHY. Aduh. Nah, jadi penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa sih? Kok bisa-bisanya tidak memilih AHY? Padahal AHY kurang apa coba? Tinggi, ketua umum parpol, kaya raya. Wah, kurang apa coba? Cerdas, masih muda. Wah, sangat banyak sekali lah intinya. Tetapi kok tidak diinginkan ya menjadi cawapres dari Anies Baswedan? Dari berita ini, yaitu dari Detik News, cawapres kejutan pendamping Anies diprediksi bukan AHY atau Aher. Lantas siapa ya? Yaitu cawapres yang cocok mendampingi Anies Baswedan. Nah, di sini Nasdem mengatakan akan ada kejutan calon wakil presiden pendamping bakal capres Anies Baswedan dalam 1 atau 2 hari ke depan. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai sosok bakal cawapres Anies ini bukan Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahmad Hermawan atau Aher. Nah, di sini kalau melihat kata-kata Nasdem mengatakan akan ada kejutan calon wakil presiden pendamping bakal capres Anies Baswedan. Ya memang sih kalau dilihat dari ada kejutan pasti bukan Aher dan juga AHY. Karena apa? Karena isu-isu yang selama ini yaitu menjadi pendamping dari Anies Baswedan, ya kalau nggak Aher ya AHY. Kalau nggak AHY ya Khofifah Indar Parawansa. Tetapi di sini akan ada kejutan. Makanya di sini ada pengamat politik atau peneliti Indikator Politik Indonesia, bisa jadi pilihannya bukan dari AHY dan juga Aher, melainkan entah. Ini juga kejutan. Ternyata Pak Mahfud MD atau Luhut Binsar Panjaitan, itu menurut saya baru kejutan. Atau mungkin wakil presidennya Bu Sri Mulyani, itu baru kejutan kalau menurut saya ya. Apabila dikatakan mengejutkan, maka boleh jadi bakal cawapres bagi Anies Baswedan bukan AHY atau Aher. Karena apabila salah satu dari dua figur itu dipilihan sebagai cawapres Anies, tentu bukan hal yang mengejutkan. Dua nama itu sering disebut sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan, kata Bawono dalam keterangan yang diterima Detik.com pada Selasa 30 Mei 2023. Menurut Bawono, akan sangat mengejutkan jika cawapres Anies adalah tokoh di sekitaran pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, ini hampir sama dengan prediksi saya ya. Kalau kejutan itu pasti akan yang mendampingi Anies Baswedan pasti ya di lingkaran istana lah, yaitu entah Muldoko, entah siapa. Ya bisa jadi Pak Muldoko karena Demokrat diambil alih misalnya. Akhirnya dipilihlah Pak Muldoko. Bisa jadi, semuanya bisa jadi. Atau kata dia tokoh yang memiliki kedekatan dengan Jokowi. Memang akan sangat mengejutkan apabila bakal cawapres pendamping Anies Baswedan merupakan figur di sekitar pemerintahan saat ini. Bisa menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau juga figur lain yang memiliki kedekatan politik dengan Presiden Joko Widodo. Nah, saya nggak bisa membayangkan ya
Padahal semua kader-kader dari Demokrat kepengennya sih AHY lah, yaitu mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Tetapi di sini Nasdem sendiri yang mengatakan akan ada kejutan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Bahkan di sini juga ada pengamat politik juga menyimpulkan pasti bukan AHY atau Aher, malah di lingkungan pemerintahan. Ya, semuanya bisa terjadi lah demi meraih suara, demi popularitas dan juga elektabilitas. Pasti akan dilakukan lah. Dari sini saya jadi penasaran ya, kira-kira komentar-komentar netizen bagaimana ya? Di sini ada berita dari Detik News, cawapres kejutan pendamping Anies diprediksi bukan AHY atau Aher. Hahaha, cocok lah Anies Ibas disingkat AIB. Yes, lebih kaget lagi kalau Mas Gibran. Ya bisa jadi, jangan-jangan Gibran Rakabuming Raka ini menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Ternyata bukan mendampingi Prabowo, tetapi mendampingi Anies Baswedan. Bisa jadi. Gimana kalau mantan narapidana ini jadi cawapres meskipun preman, anti teroris? Kamu manggil namaku, oke. Nah, bisa jadi juga Pak Rizal Ramli, semuanya bisa jadilah. Apalagi juga pemilu 2024 ya masih hitungan bulan, jadi masih bisa lah. Pokoknya sebelum mendaftarkan diri ke KPU, capres dan cawapres masih bisa lah diotak-atik lagi. Kemungkinan ikut Forum Muda Surakarta nih Pak. Jangan lupa ikut Forum Muda Surakarta demi kota Surakarta yang lebih baik. Nah, kalau dari sini cuitan dari Habib Slow Wagiman di 212, kira-kira gimana? Kabar A1, pendamping Anies Baswedan adalah bolot. Bisa-bisa Vicky Prasetyo ya, Vicky Prasetyo. Ya ampun, ini session dan episode keberapa Bib? Belum kelar-kelar dah. Bocorannya Bib, siapa kira-kira cawapresnya supaya nggak sakit di ulu hati. Aneh curiga cawapresnya itu ente. Itu bakalan jadi kejutan yang tidak terduga. Paski Laskar bakalan sorak-sorai bergembira. Bisa jadi yang paling mengejutkan ternyata cawapres dari Anies Baswedan Novel Bakmukmin. Apalagi Novel Bakmukmin pada waktu itu juga kepengen banget lah menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Jadi bisa jadi, apa mungkin HRS? Semuanya bisa jadilah. Ya semoga saja lah apapun itu capres dan cawapresnya, ya semoga bisa menambahkan elektabilitas lah. Apalagi di setiap lembaga survei, elektabilitas Anies Baswedan selalu merosot ya. Bahkan sekarang ini jauh tertinggal dengan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Entah karena apa ya. Walaupun sudah safari politik kemanapun, bertebaran hadiah yang menarik, itu juga tidak membuat masyarakat memilih Anies Baswedan sebagai sosok capres-cawapres, sosok capres pada tahun 2024. Entah pilihan masyarakat ini sekarang seperti apa, karena masyarakat sekarang ini sudah semakin cerdas karena adanya pemberitaan-pemberitaan di media sosial yang begitu jelas dan gamblang. Semuanya bisa diakses, mulai dari rekam jejak digital dan lain sebagainya bisa diakses di media sosial. Jadi menurut saya masyarakat sudah tidak bisa dibohongi lagi ya saat ini untuk memilih pemimpin pada Pilpres 2024 untuk 5 tahun mendatang.